wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah dari kelompok 27 KKN Mandiri Universitas Muhammadiyah Gresik tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tips tentang bagaimana mengajari anak menabung di tengah pandemi. Mengajarkan anak untuk bisa melakukan berbagai hal di dalam kehidupan adalah salah satu kewajiban yang mesti dilakukan oleh orang tua. Berbagai hal yang telah bisa dilakukan nantinya membuat anak-anak mampu untuk mengatur diri sendiri dan menjadi mandiri sejak awal. Beberapa kegiatan akan sangat baik dilakukan sejak mereka masih kecil, termasuk mengatur perihal keuangan dan memperkenalkan berbagai hal di dalamnya kepada mereka. Salah satu hal yang wajib dilakukan oleh orang tua kepada anaknya adalah kegiatan menabung. Pengenalan menabung bertujuan agar anak-anak mengenal dan mengerti perihal kegiatan ini sejak awal. Agar anak lebih mudah memahami kegiatan menabung, berikut saya berikan tips yang bisa orang tua ajarkan kepada anak-anak. Tips yang pertama yaitu memperkenalkan uang sejak dini kepada anak. Menghitung adalah salah satu tahap penting yang akan dilakukan anak-anak pada usia mereka yang masih terbilang sangat kecil. Hal ini akan sangat menarik minat anak-anak pada berbagai hal di sekitar mereka, termasuk pada berbagai hal mengenai uang. Saat-saat seperti itulah yang menjadi waktu yang tepat untuk mengajarkan mereka mengenai uang. Misalnya, mengajarkan anak mengenal nilai uang, bentuk uang, dan juga memberitahu mengenai fungsi secara sederhana. Tips yang kedua yaitu kenalkan fungsi uang secara bertahap. Hal ini bisa dilakukan seiring dengan bertambahnya usia anak. Pada masa tersebut, minat anak pada berbagai hal di sekitar juga akan semakin bertambah besar. Mulailah mengenalkan anak pada berbagai fungsi dan juga hal lainnya yang sederhana tentang uang kepada mereka. Tips yang ketiga adalah berikan pemahaman tentang kebutuhan, keinginan, dan harapan. Dengan memiliki pengetahuan tentang perbedaan antara kebutuhan, keinginan, dan harapan tersebut, anak-anak akan lebih bijak dan paham bagaimana dan untuk apa uang mereka seharusnya dipergunakan. Tips yang keempat adalah kenalkan anak pada tujuan keuangan. Pada awalnya, ini adalah upaya yang sangat sederhana. Anda sebagai orang tua mencoba untuk memberi pengertian kepada anak mengenai hal-hal yang bisa mereka dapatkan dengan sedikit kerja keras dalam menabung. Dengan tabungan tersebut, anak bisa mendapatkan berbagai barang yang diinginkan. Di samping itu, dengan memperkenalkan dan mengajarkan pentingnya tujuan keuangan tersebut, anak-anak akan memiliki kemampuan dalam mengatur dan membelanjakan keuangannya. Tips yang kelima yaitu kenalkan perbedaan antara menabung dan belanja. Anak juga akan berminat pada berbagai hal jika mereka telah mengetahui dan memahaminya dengan baik, termasuk dalam kegiatan keuangan. Beritahu anak tentang keuntungan dan manfaat yang akan didapatkannya dengan menabung, dan bagaimana uangnya akan segera habis setelah dibelanjakan semuanya. Hal ini akan membuat anak memiliki pertimbangan untuk menyimpan atau menabung seluruh uangnya sekaligus. Tips yang keenam adalah beri anak jatah uang bulanan. Membiasakan anak dalam mengatur dan menyimpan uangnya sendiri adalah cara yang tepat untuk mengajarkan anak mandiri untuk urusan keuangan sejak dini. Hal ini juga bisa dilakukan dengan memberi anak jatah uang bulanan. Dengan jumlah uang yang cukup, anak-anak akan belajar untuk mengatur dan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Berikan juga penghargaan jika ternyata anak dapat menyisihkan uang bulanannya untuk ditabung. Dan tips yang terakhir adalah bawa anak ke bank dan membuka sendiri rekeningnya di sana. Ini bisa dilakukan apabila usia anak telah cukup atau setidaknya saat anak-anak masuk sekolah. Ajak dan kenalkan kepada anak mengenai tabungan sejak dini, sehingga mereka memiliki minat untuk menabung dan membuka rekening sendiri di bank.
Jika memungkinkan, kenalkan juga pada anak berbagai produk perbankan lainnya agar mereka lebih paham dan kenal berbagai fasilitas perbankan. Nah, demikian tips yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kata kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.